Halo, selamat datang di Kava Ministry. Puji nama Tuhan kalau saat ini Kava Ministry boleh ada bersama dengan kita semua. Semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan senantiasa bersyukur. Perkenalkan, nama saya Deborah Virginia. Saya berlatar belakang pendidikan sebagai seorang dokter, dan di tengah perjalanan kehidupan saya mendapatkan tugas panggilan pelayanan dari Tuhan dalam bidang pembaharuan pola pikir. Dan bagaimana saya mendapatkan tugas panggilan pelayanan ini, saya sudah membuat videonya, jadi bisa diikuti di video perkenalan 1 dan 2. Jadi apa yang akan kita bahas di Kava Ministry? Yang pertama, kita akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembaharuan pola pikir, terutama yang berhubungan dengan isu dan topik yang banyak muncul di akhir zaman ini. Dan kita akan membahasnya dari sudut pandang Alkitab dan juga ilmu kedokteran. Dan yang kedua, Kava Ministry juga akan mengajak kita sama-sama untuk melihat keindahan firman Tuhan yang tertulis di Alkitab lebih lagi, terutama saat saya diberi hikmat untuk menggabungkannya dengan ilmu kedokteran yang saya pelajari. Jadi dulu saat saya membaca Alkitab, banyak hal yang belum saya pahami, contohnya tentang awal penciptaan manusia yang ada di kitab Kejadian dan hal-hal yang berhubungan dengan perasaan dan pikiran Kristus. Tetapi saat saya mendapatkan tugas panggilan pelayanan ini, saya menemukan banyak hal yang disingkapkan lebih jelas. Kalau saya gambarkan seperti puzzle yang saling melengkapi antara Alkitab dan juga hikmat yang diberikan lewat ilmu kedokteran, membuat hal-hal yang tadinya saya tidak pahami, saya sekarang mendapat gambaran yang jauh lebih jelas, dan saya sungguh sangat diberkati. Dan benefit yang saya dapatkan dari pelayanan ini, terutama saya merasakan ada banyak hal yang dibangun dalam diri saya, terutama saya mengalami pembaharuan pola pikir yang membawa saya kepada karakter yang menuju ke keserupaan dengan Kristus. Untuk itu saya rindu untuk membagikannya untuk Anda semua. Dan karena Kava Ministry ini membahas tentang pembaharuan pola pikir, jadi setiap videonya akan saling berhubungan satu sama lain. Untuk itu saya anjurkan untuk mengikutinya di setiap serinya supaya mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Sebelum kita masuk kepada topik yang akan kita bahas, sedikit saya mau memperkenalkan apa itu ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran adalah ilmu yang mempelajari cara kerja tubuh dan kesetimbangannya. Jadi tubuh kita akan berjalan baik apabila segala sesuatu di dalam tubuh kita berjalan dengan seimbang. Dan ilmu kedokteran juga belajar tentang bagaimana mempertahankan tubuh agar dalam keadaan yang seimbang, sehingga seluruh sistem di dalam tubuh dapat berjalan dengan baik. Dan bila ada faktor-faktor yang menyebabkan gangguan fungsi atau ketidakseimbangan, maka ilmu kedokteran adalah ilmu yang mempelajari cara mengembalikannya kepada keadaan seimbang atau normal. Jadi nanti jangan kaget saat Kava Ministry membahas suatu topik, ada gambar-gambar tentang anatomi manusia, kemudian juga ada tentang fisiologis atau fungsi tubuh, dan patologis atau kelainan yang ditimbulkan dari ketidakseimbangan tubuh. Menarik pastinya, tetapi jangan jadi mumet, karena saya bukan mau mengajarkan tentang ilmu kedokterannya, tetapi saya mau memperlihatkan Tuhan yang begitu menakjubkan, dan kita akan melihatnya sama-sama. Jadi tidak perlu dihafal tentang ilmu kedokterannya, cukup mendapatkan pengertiannya saja. Dan saya terus berusaha minta hikmat dari Tuhan untuk menyampaikannya dengan kata-kata yang lebih sederhana, sehingga saya berharap untuk mudah dipahami. Untuk itu saya mohon topang doa supaya saya bisa melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Oke, kita akan memulai di seri ini dengan satu topik yang akhir-akhir ini sering muncul, yaitu gangguan kepribadian narsistik atau yang kita kenal dengan NPD, Narcissistic Personality Disorder. Apa itu NPD? NPD adalah gangguan kepribadian yang berhubungan dengan seseorang yang mempunyai ego yang patologis atau sakit, sehingga membentuk karakter yang cenderung merugikan orang lain.
Karena di Kava Ministry ini yang ditekankan adalah pembaharuan pola pikir, maka seperti sebuah bangunan yang sebelum dibangun ke atas, terlebih dulu dibuat fondasinya supaya bisa mendapatkan pengertian yang lengkap. Untuk itu, di seri yang pertama ini saya akan memulai dengan pembahasan apa itu mental emotional abuse atau psychological abuse. Karena dari apa yang saya baca dan saya pelajari, saya temukan orang-orang yang hidup bersama dengan orang NPD banyak mengalami kekerasan ini. Untuk itu saya mengajak kita semua sama-sama belajar dan memahami tentang ini, karena ke depannya kita akan banyak bertemu dengan korban atau orang-orang yang mengalami mental emotional abuse, mengingat kondisi akhir zaman di mana kasih menjadi dingin. Kita awali dengan melihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam di Taman Eden. Dan kalau kita baca di firman Tuhan di kitab Kejadian 2 ayat 18, Tuhan berfirman bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan jadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Makanya Tuhan mengambil rusuk Adam dan menjadikan manusia lain, yaitu Hawa, untuk menemani Adam. Jadi sejak awal Tuhan sudah mengajarkan hakikat manusia untuk menjadi makhluk sosial, yaitu bahwa dalam menjalankan kehidupannya manusia membutuhkan manusia lain untuk membantunya. Ini berlaku untuk semua kalangan, tidak terkecuali. Tuhan mengajarkan untuk kita bisa membangun hubungan atau relationship dengan orang lain. Bahkan banyak firman Tuhan yang mengajarkan pola-pola untuk manusia bisa hidup berdampingan, seperti firman Tuhan yang tertulis di Matius 22 ayat 39 yang berkata, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Jadi yang dimaksud adalah Tuhan mau mengajarkan kita bahwa dalam menjalin hubungan atau relationship dengan sesama kita, jadikan kasih sebagai dasar atau fondasi sehingga dapat terciptanya hubungan yang sehat dan ideal atau harmoni. Untuk tercapainya sebuah hubungan yang sehat, maka diperlukan kerjasama antar kedua belah pihak. Ada aturan atau nilai-nilai yang sudah disepakati dan tidak dilanggar, saling menghargai, saling menolong atau saling membantu, saling memperhatikan, yang kita kenal dengan sifat empati atau simpati. Itu hal yang penting yang diperlukan dalam suatu hubungan. Dalam satu hubungan yang sehat bukan berarti hubungan itu tanpa ada masalah. Konflik bisa saja terjadi dan mewarnai suatu hubungan. Itu sesuatu yang wajar dan normal. Jadi kadang ada selisih paham atau perdebatan, itu normal dan tidak bisa kita kategorikan sebagai abuse atau kekerasan. Tadi kita lihat bagaimana Tuhan mau supaya kita semua memiliki hubungan yang sehat dan harmoni. Dan juga ini menjadi impian bagi kita semua. Kita ingin punya hubungan yang sehat dan harmoni. Tetapi kita sering mendengar hari-hari ini banyak orang berkata tentang toxic relationship. Apa yang dimaksud dengan toxic relationship? Toxic relationship ini adalah istilah yang menggambarkan hubungan yang tidak sehat atau tidak harmoni, yang didominasi oleh satu pihak dan berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental seseorang. Jadi tidak ada lagi kasih, simpati, empati dalam satu hubungan. Yang ada adalah sikap mendominasi atau mengontrol orang lain. Jadi ada pihak yang dominan dan ada pihak lain yang menjadi korban. Dan biasanya sering terjadi tindakan kekerasan atau pelecehan atau abuse di dalam toxic relationship ini. Bila kita berbicara tentang abuse atau kekerasan atau pelecehan, maka yang sering terbersit di kepala kita biasanya yang pertama itu bicara tentang kekerasan fisik. Jadi misalnya ada orang yang mengalami aniaya secara fisik. Kita banyak melihat hari-hari ini banyak orang dianiaya secara fisik, dan kita melihat ada tanda-tanda penganiayaan seperti luka, lebam, mungkin patah tulang atau geger otak dan sebagainya. Dan kita bisa
bisa cepat mengenalinya bahwa ada penganiayaan karena ada tanda-tanda fisiknya. Dan yang kedua, saat bicara abuse, yang sering ada di pikiran kita selain kekerasan fisik adalah kekerasan secara seksual atau pelecehan seksual. Sehingga banyak sekali yang sudah membahas tentang kedua kekerasan ini. Bahkan ada banyak lembaga yang juga menangani akibat dari kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang dilakukan kepada seseorang. Sebenarnya waktu kita bicara kekerasan, saat ini ada 3 macam kekerasan yang kita kenal. Yang pertama yaitu tadi kekerasan seksual, yang kedua itu kekerasan fisik. Tapi ada satu lagi yang mau kita bahas topik hari ini, yaitu yang ketiga, mental emotional abuse atau kekerasan secara mental dan emosional, dan juga dikenal sebagai psychological abuse atau kekerasan psikologis. Inilah yang mendasari saya membahas tentang mental emotional abuse, karena biasanya mental emotional abuse ini tidak terlihat jelas apa yang sedang terjadi dan bagaimana kerusakan yang dibuat oleh pelaku kekerasan terhadap korbannya, kita sulit untuk mendeteksinya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasan apa itu mental emotional abuse. Mental emotional abuse adalah kekerasan yang melibatkan penggunaan kata-kata dan tindakan non-fisik secara teratur dan disengaja dengan tujuan untuk memanipulasi, menakuti secara mental dan emosional. Jadi kita lihat di sini ada kekerasan yang dilakukan menggunakan kata-kata, dan biasanya kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang mengkritik, mengancam, mempermalukan, membuat perasaan bersalah atas apa yang sebenarnya tidak dilakukannya, dan semua ini menyebabkan penghancuran identitas seseorang. Dan juga tadi selain kata-kata ada tindakan non-fisik, yaitu bisa seperti pengkhianatan, perselingkuhan, manipulatif, gaslighting, dan sebagainya. Dan semua ini dilakukan terus-menerus dan disengaja, tujuannya untuk memanipulatif, sehingga membuat korban terdistorsi atau korban mengalami bingung dengan apa yang terjadi, dan lambat laun mempengaruhi pikiran serta tindakan korban dalam kehidupan sehari-hari. Dalam jangka waktu yang panjang dapat mengubah kesadaran diri seseorang dan sudah pasti merugikan kesejahteraannya. Biasanya korban akan menjadi orang yang tidak percaya diri, takut, minder, merasa tidak layak, dan bahkan banyak yang mengalami gangguan mental seperti depresi yang berakhir dengan kematian. Ini semua disebabkan karena mental emotional abuse ini tidak terlihat, maka sering ditemukannya saat sudah dilakukan abuse selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dan ini sudah pasti sangat merusak korbannya. Mengapa mental emotional abuse ini sulit dideteksi? Karena semua sepertinya terlihat dari luar baik-baik saja, seperti keadaan yang normal. Bahkan kadang korban pun tidak menyadari dia ada dalam kondisi ini. Di dalam pelayanan konseling saya banyak temukan para korban, waktu kita katakan kemungkinan Anda ada di dalam kondisi mental emotional abuse, biasanya para korban itu akan denial. Mereka akan menolak apa yang kita katakan. Tetapi waktu kita berikan pengertian kepada mereka, mereka baru menyadari dan baru seperti bangun dari tidurnya. Mereka baru melihat bahwa selama ini hidup mereka tidak baik-baik saja. Mereka ada dalam tekanan, dan yang membuat kondisi mereka saat ini biasanya waktu kita temukan sudah dalam keadaan yang terpuruk. Apa yang menyebabkan semuanya ini? Karena biasanya pelaku adalah seorang yang sangat manipulatif. Dia mengesankan bahwa yang terjadi dalam kehidupan korban adalah sesuatu yang normal. Dan pelaku biasanya punya siklus atau pola yang dilakukan berulang-ulang.
Misalnya dalam satu hubungan, contohnya suatu pasangan suami istri, kita ambil contoh pelakunya adalah suaminya. Maka karena suaminya ini terus-menerus meneror istrinya dengan kata-kata dan tindakan mental abuse yang terus-menerus, ada kalanya si istri juga tidak kuat dan akhirnya marah dan memberontak, bahkan mungkin mau meninggalkan suaminya. Tetapi suaminya yang manipulatif ini akan berpura-pura seperti menyadari akan kesalahannya, bahkan melakukan hal-hal yang membuat istrinya memaafkan, yang kita kenal dengan namanya love bombing. Dia akan beri hadiah, dia akan beri perhatian, akan beri kata-kata yang baik, sehingga seperti kondisi orang yang bertobat menyadari, orang yang bertobat menyadari kesalahannya. Dan biasanya kebanyakan orang yang menjadi korban dari mental emotional abuse ini memang adalah orang-orang yang kita sebut empat atau super empat. Mereka ini orang-orang yang punya kebaikan hati, sehingga saat mungkin pelakunya atau suaminya meminta maaf dan terlihat bertobat, maka dengan mudah pasangannya ini atau istrinya akan memaafkan, karena sebenarnya mereka ini orang-orang yang punya kebaikan hati. Dan kebaikan hati daripada korban inilah yang dipakai jadi kesempatan untuk pelaku melakukan abuse. Dan waktu si istri sudah memaafkan, maka suami ini kembali melakukan abuse-nya. Pola ini terus-menerus dilakukan, sehingga kadang korban pun ikut larut dalam pola ini dan menganggap semua ini sebagai sesuatu yang normal. Dan untuk waktu yang lama biasanya korban baru menyadari waktu melihat dirinya mengalami kelelahan yang sangat karena melewati pola ini. Faktor selanjutnya yang membuat mental emotional abuse ini tidak terlihat juga biasanya karena pelakunya adalah orang-orang yang terdekat dengan korban dan memiliki status otoritas lebih tinggi dari korban. Misalnya dalam keluarga bisa suami terhadap istri, atau juga sekarang banyak istri yang dominan, istri mungkin yang dia punya penghasilan lebih sehingga dia dominan terhadap suaminya, atau bisa antara anak dan orang tua, mertua dan menantu, tenaga pengajar dengan murid, bos dengan karyawannya, atau bisa juga pemuka agama dengan umatnya. Ini semua yang membuat korban tidak menceritakan apa yang dialaminya karena pelakunya adalah orang terdekat dengannya dan sangat dihormatinya. Sehingga biasanya korban waktu mau membuka tentang ini, dia terbentur dengan sikap hormat terhadap pelaku, sehingga korban merasa waktu dia mencurhatkan mungkin tentang ini kepada temannya atau kepada orang-orang yang dia pikir bisa menolongnya, dia seperti punya rasa bersalah karena membuka aib orang yang dia hormati. Makanya biasanya kondisi ini sangat sulit untuk dideteksi. Dan juga menurut survei yang dilakukan oleh tenaga sosial Save Life di UK, didapatkan bahwa mental emotional abuse ini banyak dilakukan oleh orang-orang kalangan profesional, ya, di mana kondisi keuangan mereka sebenarnya termasuk cukup baik. Makanya saat korban kemungkinan menceritakan apa yang dilakukan oleh pelaku, banyak orang yang tidak percaya karena biasanya pelaku ini terlihat sebagai orang yang hebat, orang yang profesional, penampilannya baik, perilaku mereka di luar cukup baik, sehingga membuat orang tidak percaya waktu korban ini menyampaikan bahwa pelaku melakukan abuse terhadap dirinya. Karena penampilan yang ditampilkan oleh pelaku di luar itu sebagai seorang yang hebat, yang sukses, dan rasanya mereka berpikir tidak mungkin mereka melakukan hal-hal buruk terhadap pasangannya. Sehingga kadang korban malas menceritakannya.
atau konseling, karena justru biasanya malah korban yang alami penuduhan dari orang-orang yang tadinya dia percaya bisa membantunya. Misalnya waktu ada istri yang konseling untuk perilaku pasangannya, maka biasanya orang-orang yang mengenal keluarga ini atau konselor tertipu dengan keadaan pelaku kekerasan. Mereka berkata, suamimu orang baik, dermawan, penuh kasih, dia bertanggung jawab dalam segala hal, di kantor dia bagus. Kok kamu malah berbicara seperti ini? Mungkin kamu saja istri yang kurang bersyukur, malah menjelekkan pasanganmu. Coba kamu yang berubah. Harusnya kamu seperti ini, dan seperti itu. Dan saya mau berpesan kepada kita yang terbeban mau melayani korban mental emotional abuse. Saya sarankan jangan berbicara lagi tentang ketidaksempurnaan korban, karena biasanya semua itu sudah dia berikan kepada pasangannya, bahkan tanpa memperhitungkan keselamatan dirinya. Apalagi sering didapatkan banyak yang menasehati, ayo cepat ampuni suamimu, nanti kalau tidak ada akar pahit di hatimu. Dan sepertinya nasihat ini baik, tetapi kadang korban dalam kondisi terpuruk waktu mendengarkan ini, mereka semakin tertuduh. Kalau kita mau bertanya kepada orang yang mengalami abuse, biasanya mereka ini orang yang tiap saat, tiap hari, tiap waktu sudah mengampuni. Tandanya dia masih ada di posisi berdampingan dengan pelaku, itu pasti karena punya hati yang penuh pengampunan. Nah, kita waktu baru pertama kali kita langsung menuduh mereka, padahal mereka kondisinya mungkin lagi depresi. Dan ini yang banyak terjadi. Korban yang sudah dalam keadaan terpuruk tertuduh lagi dengan orang-orang yang berkata, kamu kurang mengampuni, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Dan ini justru kadang-kadang membuat korban tambah terpuruk. Jadi saya sedikit mau advice untuk orang-orang yang rindu untuk melayani orang-orang mental emotional abuse dalam segala hal. Jangan langsung mengambil kesimpulan dari penampakan luar dan pertemuan pertama kali, karena biasanya malah kita bukannya memberi solusi kepada orang yang mengalami mental emotional abuse ini, malah kita justru membuat korban lebih terpuruk. Sebenarnya mental emotional abuse ini kalau kita perhatikan dengan seksama tetap terlihat kok. Dari bahasa tubuhnya atau penampilan yang jauh berbeda dari korban dan pelakunya. Misalnya pelakunya adalah suaminya, kita lihat akan dalam posisi yang mungkin lebih segar bugar, dan lihat pasangan istrinya mungkin dalam kondisi yang terlihat kelelahan. Begitu juga bisa antara orang tua dan anak, mertua dan menantu, bos dan karyawan, dan sebagainya. Saya sering mendapati bahwa apabila di dalam satu keluarga saya berfellowship misalnya, biasanya malah yang berbicara atau dominan itu biasanya pelaku. Pelaku berusaha menampilkan diri palsunya untuk menutupi diri sejatinya, dan korban biasanya nggak banyak bicara. Kita bisa memperhatikan saja dari bahasa tubuh dari korban. Contoh dalam satu keluarga misalnya ada dari tadi suami ya, sekarang kita ganti istri atau ibu ya, yang dominan di dalam rumah tangga, maka saat berbicara dia yang akan banyak berbicara, menunjukkan kehebatannya dan berusaha menampilkan kondisinya keluarganya harmonis. Dan sebenarnya kita bisa lihat dari pasangannya, anak-anaknya yang terlihat bahasa tubuh mereka, bahkan penampilan mereka sangat jauh berbeda. Misalnya kondisi mereka tidak terawat, dan ada raut kelelahan dan ketakutan, serta tidak dapat mengambil keputusan, selalu minta persetujuan kepada istri atau ibunya. Dan memang melayani orang-orang yang mengalami mental emotional abuse ini perlu kesabaran dan ketekunan, dan jangan cepat puas dengan hasil yang segera, karena mengingat pola tadi yang dibuat oleh pelaku. Kadang-kadang saya pribadi sebagai konselor, kita senang melihat ada satu masalah yang sudah selesai. Waktu kita melayani, kita melihat misalnya tadi kasus yang tadi, wah kita sudah melihat suaminya bertobat, wah suaminya sudah
kembali menjadi baik, menjadi suami yang terlihat bertanggung jawab. Padahal sebenarnya kita yang hanya dari jarak jauh melihat bahwa itu seperti suatu pertobatan. Padahal sebenarnya itu sedang dalam fase love bombing. Dan biasanya di fase ini saat melihat pelaku bertobat, banyak dari kita bisa sebagai konselor, sebagai keluarga atau sebagai hamba Tuhan, minta mereka untuk bersaksi atas pemulihan yang sebenarnya hanya tindakan manipulatif dari pelaku. Dan biasanya yang terjadi, pelaku akan kembali melakukan abuse, serta korban justru malu dengan apa yang terjadi dengan kehidupannya, dan dia mulai pelan-pelan meninggalkan komunitas atau konselor tersebut. Makanya pendampingan terhadap mental emotional abuse ini harus terus-menerus dan perlu waktu supaya kita bisa menolongnya dengan tuntas. Kembali dengan keberadaan para pelaku mental emotional abuse. Biasanya mereka menggunakan otoritas atau kekuasaan untuk melakukan abuse. Jadi dengan otoritas yang lebih dalam status membuat pelaku biasanya mengontrol, memanipulasi, bahkan menghukum korban dengan cara membuat takut dan dipermalukan. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua yang dipakai senjatanya untuk menghancurkan korbannya. Yang pertama yaitu menimbulkan rasa takut, dan yang kedua mempermalukan korbannya. Saya sedikit mau mengajak kita melihat awal waktu penciptaan manusia, kejadian waktu di Taman Eden, waktu sang ular berhasil memanipulasi Adam dan Hawa sehingga mereka jatuh dalam dosa. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa, yang pertama dia punya rasa takut, dan kedua dia punya rasa dipermalukan. Adam takut ketemu dengan Tuhan, dan yang kedua dia mulai punya rasa malu, bahkan dia menutup auratnya dengan daun pohon ara, dan akhirnya Tuhan membuat dari kulit binatang. Jadi memang rasa takut dan dipermalukan adalah tanda awal dari penghancuran identitas seseorang. Demikian juga yang dilakukan oleh pelaku kekerasan terhadap korban, mereka yang membuat korban mengalami penghancuran identitas. Makanya waktu korban bisa melewati semua ini dan berkemenangan, bagaimana kita bisa melihat tanda bahwa mereka itu pulih? Yang pertama, mereka pulih dari rasa takut. Yang kedua, pulih dari rasa dipermalukan. Sekarang kita akan melihat bentuk-bentuk dari mental emotional abuse. Yang pertama adalah pelecehan verbal. Tadi kita sudah banyak membahas di depan tentang kata-kata yang sifatnya mengancam, menghukum, menghina, dan dilakukan terus-menerus sampai berpuluh-puluh tahun. Saya temukan ada orang yang mengalami ini lebih dari 30 tahun. Dan di zaman ini yang termasuk mental emotional abuse ini bukan hanya kata-kata yang diucapkan secara langsung, tapi juga yang diketik atau yang kita kenal dengan cyber digital relationship abuse atau disingkat CDRA. Kata-kata kasar yang mengandung ancaman, fitnahan, penghinaan yang dipakai di media sosial juga merupakan salah satu bentuk dari pelecehan verbal yang dapat menyebabkan mental emotional abuse. Kita melihat beberapa orang yang alami ini, misalnya beberapa artis Korea yang mati bunuh diri karena mengalami CDRA ini. Mereka tidak mengalami kekerasan secara fisik, tapi dampaknya sama, dapat menyebabkan depresi bahkan kematian. Yang kedua adalah gaslighting. Apa itu gaslighting? Gaslighting merupakan bentuk mental emotional abuse di mana pelaku memanipulasi korbannya hingga korban meragukan persepsi dan kenyataan mereka sendiri. Gaslighting ini sangat menghancurkan korban karena ini membuat korban terdistorsi, bingung dengan apa yang terjadi. Jadi sebenarnya hal yang dipahami dan diyakini korban sebagai satu kebenaran dimanipulatif oleh pelaku menjadi sesuatu yang tidak benar atau salah. Bahkan biasanya dipersalahkan karena mempertahankan kebenaran.
Sehingga korban mulai meragukan atas hal yang terjadi yang tadinya dia yakini sebagai satu kebenaran. Ini sungguh manipulatif. Contoh, hubungan yang terjadi antar kekasih di mana salah satu pasangannya mungkin selingkuh dan diketahui oleh pasangan yang lain karena ada bukti-bukti. Jadi ini yang diyakini oleh korban sebagai satu kebenaran bahwa pasangannya selingkuh dan dia punya bukti-buktinya. Dan waktu disampaikan ke pelaku bahwa mungkin dia katakan, saya tahu kamu melakukan selingkuh dan saya punya bukti-buktinya. Tetapi yang terjadi adalah pelaku ini memutarbalikkan dengan sangat yakin tanpa rasa bersalah. Dia justru menuduh bahwa pasangannya lah yang selingkuh dan dia menyatakan dengan sangat yakin dan sepertinya ini satu kebenaran. Jadi tadinya yang sudah diyakini korban dan dia punya bukti-buktinya, dia mulai meragukan. Jangan-jangan saya yang salah. Dan pelaku dari kekerasan ini memang sungguh manipulatif, penuh drama. Sehingga dia justru menampakkan seperti dia itu korban. Dan disinilah justru korban yang sesungguhnya itu mengalami distorsi. Sehingga dia jadi kasihan kepada pelakunya. Aduh, gara-gara saya tadi ya, akhirnya pasangan saya jadi sedih, jadi susah karena saya tidak percaya kepadanya. Ini sungguh manipulatif dan biasanya ujung-ujungnya korban justru yang tadi meyakini kebenaran justru menjadi orang yang merasa bersalah atas apa yang dilakukannya, termasuk kenapa pacarnya selingkuh. Jadi intinya korban yang akhirnya menyangkali pengalaman atau perasaannya dan akhirnya justru korban yang mempersalahkan dirinya. Dan untuk apapun masalah yang dialami oleh pelaku, selalu korban jadi sasarannya, jadi orang pertama yang disalahkan atas keadaan yang terjadi padanya, walau sebenarnya korban tidak ikut andil dalam kesalahannya yang dibuat oleh pelaku, tapi akhirnya korban tetap justru dibuat menjadi orang yang menyebabkan semuanya ini. Ini sangat manipulatif. Ada satu pembicara dari luar negeri yang mendefinisikan secara sederhana tentang pelaku mental emotional abuse. Mereka adalah orang yang membunuh orang lain secara perlahan. Perilaku gaslighting ini sangat menghancurkan para korban. Yang ketiga adalah bentuk pelecehan emosional adalah isolasi. Hal ini biasanya tidak disadari oleh korban karena dilakukannya secara bertahap dan dalam waktu yang lama. Biasanya pelaku kekerasan emosional mencoba pelan-pelan mengisolasi korbannya dari teman, dari keluarga, dan dari sumber dukungan lainnya, membuat korban tidak bisa bertukar pikiran atau mungkin curhat dengan teman, keluarga, kerabat, atau mungkin konselor. Dan biasanya kondisi ini baru disadari korban waktu dia alami keadaan yang terpuruk. Dia baru sadar bahwa di sekitarnya sudah tidak ada siapa-siapa, tidak ada lagi teman-temannya, tidak ada lagi keluarganya. Pelaku biasanya memanipulatif dengan membuat korban selalu sibuk, hanya memperhatikan dirinya, kebutuhannya, yang dalam hal ini pelaku, sehingga tidak ada waktu untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dan juga biasanya pelaku mental emotional abuse ini melarang korban untuk menghabiskan waktu bersama orang lain, atau bahkan secara fisik melarang mereka meninggalkan rumah atau menghadiri acara-acara sosial. Bentuk mental emosional selanjutnya adalah pengabaian. Pelaku kekerasan seringkali mengabaikan tanggung jawab sebagai cara untuk mengendalikan korbannya. Ini biasanya terjadi di saat hubungan sudah cukup lama dan biasanya terjadi pada keluarga, misal antara pasangan suami istri atau orang tua dan anak. Dan biasanya dilakukan dalam bentuk hukuman atas ketidaktaatan korban dalam melakukan keinginan pelaku. Untuk lebih menghancurkan korban, biasanya pelaku melakukan pengabaian. Misalnya hubungan anak dengan papanya, seorang anak
yang diabaikan kebutuhannya, kesejahteraannya karena tidak mengikuti keinginan papanya. Makanya sebagai hukuman oleh papanya tidak diberikan lagi bukan hanya uang jajan, tetapi uang sekolah, uang kosnya dan lain-lain. Dan bila anak ini memerlukan untuk mungkin membayar uang sekolah atau membayar apa yang dia perlukan, maka sang anak ini harus mengemis. Dan saat diberikan oleh papanya akan kembali menekan anak ini dan kembali melakukan abuse, seperti ada bayaran yang harus diberikan setiap pemberiannya. Hal ini membuat korban merasa tidak layak untuk dicintai dan diperhatikan ya. Anak-anak yang mengalami seperti ini biasanya juga mengalami minder atau juga kemarahan di dalamnya, sehingga membuat mereka merasa semakin terisolasi dan merasakan sendirian. Rumah bukan lagi menjadi tempat yang aman bagi korban. Bentuk mental emosional yang kelima yaitu penyalahgunaan finansial. Seharusnya dalam satu hubungan, misalnya dalam hubungan suami istri, keuangan atau finansial sebenarnya adalah alat untuk menjalankan kehidupan berkeluarga. Tetapi kenyataannya uang dapat dipakai juga untuk menjadi senjata melakukan emotional abuse oleh pelaku ini, oleh pelaku kekerasan. Jadi penyalahgunaan finansial ini menggambarkan penggunaan uang dan sumber daya untuk mengendalikan atau memanipulasi orang lain. Saya banyak menemukan pada hubungan suami istri di mana salah satu pasangan akan memakai keuangan sebagai senjata untuk melakukan mental emotional abuse kepada pasangannya. Jadi misalnya pelaku seorang suami, maka untuk membatasi gerak istrinya yang mungkin sudah mulai menyadari bahwa dia ada dalam kondisi ini, untuk membuat istrinya tidak pergi dan meninggalkannya, dia akan menahan segala keuangan, termasuk hal-hal yang tadinya didapatkan, misalnya uang untuk keperluan bulanan keluarga, akan semakin dipersulit karena ingin membuat korban semakin tertekan dan tidak bisa berbuat apa-apa, dan ingin supaya korban mengemis untuk masalah keuangan ini. Dan sama tadi seperti pengabaian terhadap anak. Saya punya kesaksian seseorang yang alami ini saat pelaku atau suaminya memberikan uang bulanan untuk istrinya, ada tindakan abuse yang harus diterima istrinya. Parahnya lagi, kalau kondisi istrinya mungkin sedang dalam keadaan terpuruk, kelelahan, justru di waktu-waktu inilah suaminya tahu bagaimana cara menghancurkan pasangannya. Dia akan minta istrinya untuk melayani hubungan suami istri, dan bila tidak mau atau menolak, maka keuangan akan semakin ditekan atau bahkan tidak diberikan. Ini satu kejahatan di dalam satu rumah tangga. Ada juga yang dalam konseling saya temukan semua buku tabungan, ATM dan sebagainya ada kontrol dari si pelaku. Bahkan apabila pasangan atau korban punya uang hasilnya sendiri, maka pelaku tetap akan memakai untuk kebutuhannya, benar-benar dibuat sampai pasangannya ini tidak punya akses dalam keuangan. Jadi benar-benar dibuat tidak berdaya. Dan banyak korban sebenarnya sebelumnya adalah orang-orang yang punya karir. Begitu masuk pernikahan, maka dengan alasan yang manipulatif, misalnya untuk supaya kamu fokus mengurus anak-anak atau juga harus fokus mengurus rumah tangga, maka pelaku mental emotional abuse ini akan menyarankan pasangannya untuk tidak usah bekerja atau menghasilkan uang. Dan biasanya mereka berkata, oh ini tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga, sehingga sebenarnya bukan soal tanggung jawab, tetapi sebenarnya dia sedang melakukan tindakan manipulatif untuk dia bisa mengendalikan penuh atas hidup pasangannya. Bahkan kalaupun pasangannya mungkin mau membuka bisnis di rumahnya, maka dia akan mati-matian untuk menggagalkannya, karena pelaku ini tidak mau korban ini bisa hidup mandiri, karena buat dia ini sesuatu yang berbahaya. Korban bisa meninggalkan dirinya.
Jadi dia membuat korban untuk powerless, tidak punya apa-apa. Saya punya cerita tentang ini. Kebetulan dia dulu guru TK dari salah satu anak saya. Dia seorang ibu guru, dia berpenampilan baik dan dia orangnya ceria, menyenangkan, pintar untuk mengajar anak-anak. Saya cukup dekat dengannya dan suatu saat dia menikah. Dan sesudah itu saya tidak pernah bertemu lagi karena anak saya pun pindah di SD yang berbeda sekolahnya. Jadi saya tidak pernah bertemu lagi sampai satu saat saya dengan tidak sengaja bertemu dia di jalan dan saya hampir tidak menyapanya karena saya tidak mengenalinya lagi. Penampilannya jauh berbeda, aura yang dulu terlihat ceria sudah hilang. Yang terlihat di hadapan saya adalah seseorang yang tidak terawat dan terlihat sangat kelelahan. Jadi saya bertanya, ada apa? Dia berkata sambil menangis, saya menikah dengan seseorang yang menghancurkan saya. Jadi satu hari setelah pesta, maka suaminya mulai melakukan abuse. Tidak dilakukan secara fisik, tetapi mental dan emosionalnya yang dihancurkan. Dan selain suami, juga abuse ini diterima dari mertuanya. Sampai akhirnya dia hanya sibuk mengurusi keperluan suami dan mertuanya. Sehingga pekerjaannya terbengkalai. Dia sudah tidak mengajar lagi. Dan saya bilang, ayo mulai mengajar lagi dan memberi les. Kamu tuh punya potensi, kamu tuh orangnya hebat, anak-anak banyak yang suka. Dia sudah seperti tidak punya pengharapan dan pasrah. Dan dia sudah terlihat sangat kelelahan. Orang-orang yang mengalami mental emotional abuse ini kita bisa melihat mereka ada raut kelelahan dan juga mereka seperti berbicara dengan tidak punya pengharapan. Dia bilang, saya udah gak bisa fokus lagi Bu, karena setiap harinya saya sudah terlalu lelah karena harus menghadapi suami dan mertuanya. Terlalu banyak drama di dalam keluarga saya. Dan waktu dia datang ke keluarganya, kebetulan memang dulu tidak terlalu disetujui oleh keluarganya dan keluarganya hanya justru menyalahkan karena salah kamu sih memilih pasangan, bukan pertolongan yang didapat tetapi justru dia semakin dituduh dan dikucilkan. Jadi benar-benar dia tidak mendapatkan pertolongan dari siapapun. Untuk itu saya berharap kepada kita yang mungkin aware dengan korban mental emotional abuse untuk mulai juga dipikirkan menolong mereka selain dengan konseling juga dengan spiritual, juga perlu dibantu dalam hal finance karena biasanya korban sudah tidak punya daya untuk bergerak. Masalah keuangan sangat dibatasi. Beberapa saya lihat ada yang memberi pertolongan finance, baik itu bisa berupa uang atau kesempatan kerja, dan biasanya itu cukup membantu para korban mental emotional abuse ini untuk mereka bisa kembali membenahi dirinya. Sekarang kita akan melihat dampak apa saja yang bisa terjadi pada korban mental emotional abuse ini. Pertama, apabila orang tersebut mungkin datang di tempat praktek atau tempat konseling kita, maka biasanya yang dikeluhkan adalah kelelahan yang sangat, atau istilah medisnya chronic fatigue. Biasanya kita bisa kok melihat penampilan mereka sekalipun mungkin ditutupi dengan make up, dengan segala hal dia tampilkan sesuatu yang baik, tetap kita bisa melihat ada raut kelelahan dan banyak mengeluhkan tentang ketakutan, kebingungan, dan juga sering mengalami mimpi buruk atau mungkin denyut jantung mereka lebih cepat. Mereka sering mengalami ketakutan, bahkan beberapa mengalami yang namanya panic attack. Apa itu panic attack? Panic attack berupa gelombang kecemasan dan ketakutan yang luar biasa yang datang tiba-tiba dan melemahkan bahkan melumpuhkan kondisi seseorang. Jadi panic attack adalah satu ketakutan yang tiba-tiba muncul dan biasanya disertai dengan keluhan ada jantung berdebar cepat, gemetar, keringat berlebih, sakit kepala, mual-mual, tidak bisa bernafas, sesak nafas, tersedak, terasa ada di dalam ambang kematian dan tidak merasa nyata. Sepertinya dia merasa ada di alam yang berbeda.
Saya temukan panic attack ini banyak terjadi di dalam satu keluarga, itu anak-anak yang mengalami abuse. Mereka banyak masuk ke dalam kondisi yang namanya panic attack. Selain itu bisa juga terjadi gangguan kecemasan, ansietas, atau juga gangguan makan, bahkan depresi yang berujung pada kematian. Selain tadi secara mental, secara fisik juga memicu peningkatan gula darah ya, karena setiap hari stres. Hipertensi, tiap hari hidup dalam tekanan, mungkin menahan marah dan sebagainya. Bisa mencetus terjadinya serangan jantung dan juga stroke. Bahkan sekarang banyak ditemukan penyakit autoimun. Penyakit autoimun yang sekarang banyak muncul juga bisa berhubungan dengan mental emotional abuse, karena berhubungan dengan adanya tadi stres ya. Jadi hormon kortisol, adrenal, juga sitokin, interleukin yang menimbulkan tubuh itu mengalami peradangan. Saya menemukan beberapa yang mengalami ini. Ada beberapa anaknya mengalami penyakit autoimun karena ternyata waktu dilihat orang tuanya salah satunya adalah pelaku dari abuse yang membuat anak-anaknya hidup dalam kondisi tertekan dan sudah pasti berdampak pada kesejahteraan seseorang. Ini memadamkan potensi seseorang dan menjadi tidak produktif. Saya temukan orang-orang yang tadinya S2, tadinya mereka orang-orang hebat, tetapi waktu mereka mengalami abuse, mereka menjadi orang yang sama sekali tidak mengenali lagi potensinya, bahkan tidak berani lagi untuk tampil, untuk dia bisa berdiri lagi seperti dahulu. Jadi kita lihat dampak yang terjadi cukup menghancurkan korban. Dampak lain juga bisa terjadi pola pikir yang tidak sehat karena penuh ketakutan. Mental emotional abuse ini dalam jangka waktu yang lama, tahunan atau puluhan tahun, dapat menyebabkan pola pikir dari korban pun jadi berubah. Karena tadi biasanya yang dilakukan adalah rasa takut dan dipermalukan. Jadi kadang-kadang biasanya mungkin saja pelaku itu sudah tidak ada di sebelahnya, atau mungkin pelaku sedang jauh daripadanya. Tetapi karena pola yang diterapkan terus-menerus, maka orang yang mengalami mental emotional abuse ini atau korbannya itu tetap merasakan takut dan merasakan dipermalukan. Kadang biasanya orang yang pelaku abuse ini tidak ada di dekatnya, tetapi karena pola yang terus ditetapkan terus-menerus, maka mental emotional abuse yang dilakukan berpuluh-puluh tahun membuat pola pikir dan tindakan pelaku selalu rasanya ada di dekatnya. Hanya di dalam satu keluarga ada anak-anak yang mengalami mental emotional abuse ini karena salah satu dari orang tuanya pelaku kekerasan. Maka biasanya pola pikir yang sudah tertanam di anak-anak ini, waktu mungkin mendengar ada mobil dari orang tuanya yang datang, maka mereka akan ketakutan. Bahkan malah mungkin sebenarnya itu bukan orang tuanya yang datang, tapi mendengar suara mobil datang saja mereka sudah ketakutan. Jadi terlihat pola yang sudah mengalami abuse ini terganggu. Jadi terlihat korban mengalami pola pikir yang penuh dengan ketakutan. Sekalipun mungkin orang tuanya tidak ada dekat dengannya, dia tetap merasakan bahwa orang tuanya ini akan memberi dia rasa takut dan dipermalukan. Dan sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada mungkin ada yang melihat video ini dan mulai, apakah saya ada termasuk di dalam kekerasan ini? Ini bukan satu diagnostik pasti, tetapi hanya cukup kita aware saja untuk melihat apakah benar kita ada di dalam kondisi ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya berikan, nanti mungkin bisa dijawab ya kalau itu dialami atau tidak kalau tidak dialami. Jadi ini hanya membantu sedikit untuk kita melihat kondisi kita pribadi. Pertanyaan yang pertama, apakah ada orang yang di sekitar
Anda, bisa itu pasangan, orang tua, guru, senior, atau bos Anda sering menggunakan senjata sebagai alat untuk mengancam Anda untuk memenuhi segala keinginannya. Senjatanya ini tadi kita bisa lihat ada kata-kata kasar, bisa uang. Bahkan dalam beberapa kasus di rumah tangga banyak saya temukan anak dipakai sebagai senjata untuk mengikat pasangannya. Ada juga yang menciderai binatang peliharaannya atau mengancam menciderai orang-orang terdekatnya, atau dalam pekerjaan juga sebentar-sebentar diancam untuk dipecat tanpa hal yang jelas. Jadi ada senjata yang dipakai supaya Anda menuruti keinginan yang diminta oleh pelaku atau orang-orang yang ada di sekitar Anda. Kalau ada, Anda jawab iya. Kalau tidak, Anda jawab tidak. Yang kedua, apakah Anda punya rasa takut dan dipermalukan dalam menjalin hubungan? Tidak ada damai sejahtera dan selalu hanya tentang kebutuhan orang itu, kebutuhan pelaku, tidak pernah tentang kebutuhanmu. Kalau ada, misalnya itu antara hubungan orang tua dan anak, suami dan istri, sepasang kekasih, atau juga tenaga pengajar dengan muridnya. Kalau ada, jawab ya. Kalau tidak ada, jawab tidak. Pertanyaan yang ketiga, apakah Anda tidak punya kebebasan dalam pengambilan keputusan? Anda tidak pernah dapat mengambil keputusan sendiri, selalu ada intervensi orang lain, dalam hal ini pelaku. Sehingga banyak hal-hal yang dilakukan bukan hasil dari keputusan Anda, tapi lebih kepada keputusan yang diambil oleh pelaku. Ini juga dijawab ya. Kalau ada, kalau tidak, jawab tidak. Yang keempat, apakah Anda selalu diberikan label negatif? Misalnya Anda orang jahat, Anda penyebab semua masalah, Anda itu menjadi kutuk dalam hidup saya, Anda itu bodoh, Anda itu tidak bisa apa-apa. Hanya karena Anda tidak mengikuti kehendak pelaku. Padahal sebenarnya Anda sudah berikan semuanya, dan label itu sebenarnya tidak menggambarkan Anda, tetapi Anda diberikan label itu. Tetap saja selalu ada kekurangan yang Anda lakukan, dan itu diberi label kepada Anda. Apakah Anda mengalami hal seperti itu? Kalau ada, jawab ya. Kalau tidak, jawab tidak ada. Yang kelima, apakah Anda terisolasi atau sulit berkomunikasi dengan orang lain? Masih adakah keluarga atau teman yang bisa share tentang keadaanmu? Dari pengalaman yang saya temukan, mungkin bisa saja diizinkan keluar, tetapi bila korban itu bersosialisasi, maka pelaku akan posesif. Dia akan telepon terus-menerus dan menyarankan untuk segera pulang. Ditanyalah bagaimana, sedang di mana, mau apa, mau kemana. Telepon terus-menerus, tindakan posesif. Bukan bentuk dari rasa kasih atau perhatian, tetapi hanya untuk menimbulkan perasaan tidak damai sejahtera kepada korbannya, untuk menimbulkan ketakutan demi ketakutan bagi korbannya. Dan dalam kehidupan sehari-hari saya melihat banyak sekali, saya menemukan waktu kami sama-sama naik mobil, sebentar-sebentar teman saya ini atau kerabat saya ini sebentar-sebentar harus Sherlock karena suaminya minta untuk dia tahu ada di mana pasangannya. Padahal sebenarnya justru itu membahayakan. Kalau kita sedang ada di jalan, itu bisa membuat kita mengalami kecelakaan. Tetapi terlihat di situ korban itu mengalami ketakutan kalau dia tidak buru-buru Sherlock atau menjawab telepon. Jadi memang pelaku mental emosional ini benar-benar manipulatif dan jahat. Nah, untuk itu kalau Anda pernah mengalami ini, sekali lagi pertanyaannya, apakah Anda terisolasi? Kalau ya, jawab ya. Kalau tidak, jawab tidak. Dan apabila dari semua hal di atas Anda banyak menjawab ya, mungkin Anda bisa saja mulai aware dengan
kondisi Anda, mungkin Anda bisa mengalami yang namanya mental emotional abuse. Yang saya sarankan, perhatikan diri Anda. Apakah ada dampak-dampak yang tadi kita sudah bahas di depan? Kalau ada, ayo bisa diikuti Kava Ministry ini supaya bisa mendapatkan pembaharuan pola pikir. Saya berharap Anda bisa menemukan solusi-solusi untuk Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan hari ini tentang mental emotional abuse, yang nantinya kita akan melihat bahwa sekalipun tidak semua pelaku mental emotional abuse adalah seorang NPD. Tetapi biasanya seorang NPD, khususnya yang tipe covert, itu dia pasti melakukan mental emotional abuse. Makanya saya membahas tentang ini. Dan saya mulai dari kekerasan yang ditimbulkan dulu. Saya belum membahas tentang apa itu NPD. Saya mau bikin fondasinya dulu, supaya nanti waktu kita membahas tentang NPD, kita sudah punya fondasi yang kuat sehingga lebih mudah untuk kita menangkapnya. Jadi kita lihat bahwa hari ini ada satu kekerasan yang tidak kalah dampaknya dari kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Semua kekerasan itu satu kejahatan. Tetapi hari ini ada satu hal yang kita mau belajar tentang satu kekerasan yang tersembunyi. Dan dengan apa yang saya sampaikan ini, saya mengajak kita semua mulai aware tentang mental emotional abuse, karena pelakunya perlu ditolong. Dan biasanya sudah berlangsung lama, makanya banyak yang tidak menyadari. Bahkan waktu kita menolong pun, mereka biasanya sudah ada dalam keadaan kelelahan yang sangat atau chronic fatigue dan tidak punya pengharapan. Untuk itu kita yang ada di sekitar coba lebih bijak lagi waktu bertemu dengan orang yang mengalami ini. Jangan langsung menyarankan hal-hal yang sepertinya itu nasihat baik, tetapi lebih baik kita mendengarkan dulu apa yang menjadi keluhan mereka, supaya posisi mereka lebih semangat, baru nanti kita bisa memberikan nasihat demi nasihat. Dan biasanya ini sudah berlangsung lama, makanya banyak yang tidak menyadarinya. Bahkan waktu kita menolong mereka pun, mereka sudah ada dalam keadaan chronic fatigue atau kelelahan sangat, dan seperti tidak punya pengharapan. Untuk itu kita yang ada di sekitar orang-orang ini, saya berharap kita lebih bijak dan aware untuk kita bisa menolong mereka. Dan dari tadi saya menyebut kepada pelaku atau yang melakukan abuse itu, saya sebut pelaku, dan yang mengalami abuse itu saya sebut korban. Sebenarnya itu hanya untuk saya mudah saja menyampaikan materi. Tetapi ada satu hal, pesan dari Tuhan yang saya dapatkan waktu saya menyusun ini. Mungkin ada orang-orang yang sudah menyadari bahwa Anda ada di dalam kondisi ini. Anda mungkin mengalami yang namanya mental emotional abuse. Saya tidak akan panggil Anda lagi korban, tetapi saya akan panggil Anda orang pilihan Tuhan. Anda adalah kado yang diberikan oleh Tuhan kepada keluarga Anda, kepada pasangan Anda, atau kepada lingkungan Anda. Anda dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarga Anda, komunitas Anda, lingkungan Anda. Tetapi masalahnya mereka tidak bersyukur dengan keberadaan Anda. Anda adalah kado yang terbaik. Jadi jangan lagi punya mental korban, tetapi mulai katakan kepada diri Anda adalah orang pilihan. Jadi sekali lagi saya mau katakan, mungkin yang mengalami mental emotional abuse ini, Anda kado dari Tuhan, Anda spesial, Anda pilihan, Anda berharga. Ayo mulai bangkit, katakan diri Anda berharga. Aku bisa melewati semua ini bersama dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Satu yang harus Anda lakukan, yang punya kekuatan untuk menerobos ini adalah
Tuhan. Untuk itu jangan pernah putus hubungan Anda dengan Tuhan. Terus semakin kuat di dalam Tuhan. Saya percaya Anda akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan akhirnya saya tutup dengan pesan ini. Pada akhirnya Anda tidak bisa mengubah pasangan Anda yang melakukan kekerasan, tetapi Anda bisa berhenti menyalahkan diri sendiri atas dampak tindakannya. Anda tidak bisa menghentikannya, tetapi lakukan yang terbaik untuk diri Anda, setidaknya membungkamkan kritik yang ada di kepala Anda. Anda tidak pantas disalahkan, dan semua ini terjadi bukan salah Anda. Anda adalah orang baik yang bertemu orang yang mengalami gangguan kepribadian. Ayo bangkit, kita belajar dan perbaharui pola pikir kita dengan mengikuti Kava Ministry YouTube channel ini. Dan juga saya menganjurkan untuk bisa membuka channel-channel YouTube tentang survivor dari NPD. Mereka orang-orang yang menang atas masalah ini. Mereka membagikan cerita mereka, dan saya lihat mereka ini orang-orang yang jauh lebih kuat dan lebih tangguh. Jadi bisa dilihat video-video mereka itu sangat memberkati. Jadi saya mau katakan, Anda tidak sendirian. Ada orang-orang yang juga melewati ini. Karena ini adalah akhir zaman di mana kasih menjadi dingin. Maka banyak orang-orang yang melakukan abuse. Jadi kalau tadi para survivor NPD saja bisa melewati ini, pasti Anda juga bisa. Anda bisa melewati sebagai pemenang. Oke, itu yang saya bagikan. Nanti selanjutnya di seri kedua kita akan bahas tentang apa itu kepribadian, supaya sebelum kita memahami tentang gangguan kepribadian narsistik, kita mengerti dulu tentang apa itu kepribadian. Saya coba menyampaikannya perlahan-lahan supaya kita dapat pengertian. Apabila ada hal yang mau di-sharekan, bisa ditulis di kolom komen, dan apabila ada yang perlu dukungan doa, ada nomor WA. Hubungi kami, ada hamba-hamba Tuhan yang mendoakan. Apabila ada kerabat, teman, atau keluarga yang alami ini, mental emotional abuse, dan Anda diberkati dengan Kava Ministry ini, bisa di-sharekan supaya banyak orang yang bisa mengalami pembaharuan pola pikir dan mereka bisa dibawa menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di seri yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.